Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara mengenai rasa kecewa atau tawar hati yang terjadi pada seseorang. Ada orang yang kecewa karena ditinggal pergi oleh pasangannya. Ada yang kecewa karena harapannya tidak tercapai, cita-citanya, pekerjaannya gagal, sehingga dia harus menderita kerugian. Ada yang kecewa mungkin memiliki anak yang bandel, yang tidak taat sehingga merugikan keluarga dan sebagainya. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, ada juga yang kecewa kepada Tuhan. Nah, saya ingin coba menjelaskan beberapa faktor mengapa orang bisa menjadi kecewa. Pertama itu adalah karena ekspektasi seseorang terhadap orang lain terlalu tinggi. Dia mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang perfect, yang sempurna, yang baik sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi ekspektasinya mungkin terhadap pasangannya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, atau terhadap pacarnya, atau apapun, dia mengharapkan orang itu melakukan suatu hal yang tinggi, yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga ketika ekspektasi itu tidak tercapai, dia menjadi kecewa. Nah, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, itu salah satunya. Kedua, seseorang sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia melihat orang-orang lain yang sukses, yang di atasnya terus, dan dia selalu merasa kecil, rendah, tak berdaya, putus asa, dan mengecilkan dirinya. Sehingga dia merasa kecewa terhadap dirinya. Kemudian juga yang ketiga adalah ketika seseorang itu berbuat baik, ya, tapi dia mengharapkan balasan hal yang serupa. Jadi ketika dia sudah melakukan kebaikan dan dia mengharapkan orang lain melakukan kebaikan yang sama kepada dirinya, tetapi ternyata ketika orang lain tidak membalasnya, dia menjadi kecewa dan marah. Kemudian yang keempat adalah ego manusia yang terlalu tinggi. Ada seseorang yang egonya, hidupnya selalu ingin jadi nomor satu. Semua dia mengharapkan orang lain itu tunduk sama dia, taat sama dia. Ego terlalu tinggi. Dalam berteman, dalam apa, dia mau mengatur semuanya. Dia mau menang sendiri, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Sehingga hidupnya akan kesepian dan tenggelam dalam kekecewaan. Yang kelima, bisa juga karena lingkungannya, pergaulannya yang buruk, ya, di sekitarnya membuat dia kesepian, sehingga dia merasa hidupnya itu terlalu banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena lingkungannya itu orang jahat yang memanfaatkan kebaikan ketulusan hatinya, sehingga dia menjadi kecewa. Sahabatku terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, mengenai kecewa. Bagaimana sih cara mengatasi rasa kecewa itu? Pertama, yang harus dipahami dulu bahwa tidak semua keinginan kita bisa tercapai, dan jangan pernah memaksa orang lain itu menuruti semua keinginan kita. Itu prinsipnya. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kedua, arahkanlah pandangan matamu, pikiranmu, hatimu kepada hal-hal yang bersifat rohani, bukan hal-hal duniawi. Sebab perjalanan hidup kita ini sangat singkat dan sebentar saja berlalu. Ketika kita mengharapkan hal yang di dunia ini terjadi, ya, dan kita bisa menikmatinya lama, padahal itu tidak bisa lama. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 berkata, sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ketiga, cara mengatasi rasa kecewa adalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhanlah Allah yang Maha Tahu, yang Dia tahu masa depanmu yang terbaik bagi hidupmu. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anda baca, Anda lihat firman Tuhan, betapa luar biasa janji Tuhan. Keempat, Tuhan berjanji justru akan menjemput kita masuk ke dalam kerajaannya. Dia menyediakan rumah bagi kita. Mengapa kita harus merasa tawar hati dan hidup dalam dunia ini, merasa kecewa? Biarkan orang-orang semua, mungkin mereka mencemooh, mereka tidak peduli hidup kita, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang sudah berjanji. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa luar biasa kan janji Tuhan dalam hidup kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kelima, mengucap syukurlah senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, mengucap syukur adalah salah satu untuk mengatasi rasa kecewa kita. Menikmati apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita selalu melihat ke atas, memandang ke atas. Kita tidak pernah melihat di bawah lebih banyak orang-orang yang menderita dalam hidupnya, tetapi mereka bisa tetap tidurnya dan tersenyum bahagia. Mengapa saya yang sudah cukup makan, cukup pakaian, semuanya, mengapa saya harus kecewa? Nikmatilah apa yang menjadi anugerah kita. Pereratlah hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang satu iman dan satu pengharapan. Pererat hubungan itu, maka engkau akan ada damai sejahtera dalam hatimu. Sahabatku, Anda mungkin bisa kecewa dengan hal-hal dunia ini, tetapi ingat, jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Agar hidupmu senantiasa bahagia, Tuhan berkata dalam Matius pasal 1 ayat 16, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Rasul Paulus tidak pernah kecewa dan tetap semangat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan, di penjara dia bisa bernyanyi bersukacita. Dia didera, ditangkap, kelaparan, mengalami banyak hal, tapi dia bisa tetap bersukacita. Mengapa? Sebab ia memandang kepada sesuatu yang tidak kelihatan, hal yang rohani yang disediakan Tuhan baginya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sebagai manusia, punya rasa kecewa adalah hal yang wajar. Namun kita tidak boleh membiarkan hal itu berlarut-larut menguasai hati dan pikiran kita. Karena kehidupan kita bisa dikendalikannya, bisa jatuh dan masuk dalam perangkap iblis yang berusaha menjerat kita ke dalam hal-hal yang negatif. Ketika rasa tawar hati itu diketahui oleh iblis, dan iblis paling suka melihat orang Kristen kecewa dan tawar hati, dia akan menjeratmu, masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Di saat itulah kehilangan semangat hidupmu. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka iblis akan semakin mudah menghasut, mempengaruhi dengan tipu muslihatnya. Dan dia akan berkata, lihat tuh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa hidupnya itu enak-enak saja, sukses saja, tidak pernah mengalami kegagalan. Sedangkan kamu dekat dengan Tuhan, setia ke gereja dan sebagainya, kenapa hidupmu susah dan penuh dengan kegagalan? Dia akan menyusupkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi pada saat masa-masa sulit, iblis ingin kau jatuh. Iblis engkau menjadi tawar hati, kecewa kepada Tuhan. Padahal kita tahu seharusnya
kita bersabar. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Yang Tuhan berjanji semua indah pada waktunya. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 3 dikatakan semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Banyak orang Kristen, mereka mundur, patah semangat, tawar hati. Karena apa? Karena mereka kehilangan iman dan kehilangan motivasi hati mengarah kepada Tuhan. Mereka mulai kehilangan itu semuanya. Kenapa? Karena iblis sudah masuk menyusup ke pikiran mereka. Dalam Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat di jerih lelah mereka, karena segala perbuatan menyertai kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Semangat. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah tawar hati. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.